وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyil muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah kembali mengumpulkan kita semua di acara yang sangat mulia ini, yaitu majelis ilmu. Terlebih kita sedang membahas tentang perkara yang sangat penting dalam urusan agama, yaitu menerangkan tentang seputar nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kata para ulama bahwa inna syarafal ilmi ma'a syarafil ma'lum, sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu ini adalah tergantung dengan apa yang dipelajari. Ya, kita mempelajari tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya ini merupakan salah satu cara ya kita mengenal Allah, sehingga kita dengan mengenal nama dan sifatnya kita bisa mengetahui bagaimana keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya. Sehingga dengan semakin kita mengenal, maka semakin bertambah kecintaan kita kepadanya, semakin tertanamkan rasa takut kepadanya. Ini pentingnya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita akan masuk di pembahasan berikutnya. Di dalam kitab dikatakan, setelah sebelumnya penulis kita menjelaskan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, maka di penjelasan berikutnya dzikru ba'di ahaditsi sifat, penyebutan sebagian hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang yang beliau nukilkan adalah hadis-hadis Nabi. Kita langsung baca. Berkata al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, beliau mengatakan, wa minas sunnati qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah adalah firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya, yaitu Allah Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sepakat para ulama hadis ini adalah sahih. Jadi di sini Allah menetapkan apa? Kata Rasul, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yaitu Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala turun. Ya, kapan itu? Ketika sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kelanjutan hadisnya, maka kemudian fayaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku
niscaya aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni la'utiyannah. Siapa minta kepadaku akan aku berikan, dan siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampunkan. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis yang mulia ini ya adalah apa? Penetapan sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa? Dengan turun yang layak bagi Allah. Ada ya? Ya tentunya turunnya Allah tidak sama dengan turunnya manusia. Kan gitu. Nah, maka dikatakan Syekh Utsaimin di sini, beliau mengatakan ajma'as salafu ala subutin nuzuli lillah. Para ulama salaf telah bersepakat. Siapa salaf? Dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka sepakat tentang tetapnya sifat nuzul, sifat turun bagi Allah. Maka beliau mengatakan, fayajibu isbatuhu lahu, maka wajib kita menetapkan untuk Allah dengan tanpa mentahrif. Tahrif itu adalah memalingkan makna yang benar dari makna yang benar ke makna yang batil. Wala ta'til, kita tidak menolaknya. Kenapa? Itu termasuk beriman kepada yang gaib. Tidak boleh nolak itu. Ucapan Rasul wajib kita imani. Wala takyif, dan tidak boleh kita mengatakan Allah turunnya bagaimana. Ya, naik apa? Masya Allah. Itu nggak boleh itu. Wala tamsil, dan tidak boleh kita menyamakan turunnya Allah seperti makhluknya. Gitu ya. Wa huwa nuzulun hakikiyun yaliku billah, yaitu turun yang betul-betul turun yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ini hadis. Ya, penulis kitab sebelum menyebutkan ayat dan hadis tentang sifat, beliau sebutkan dulu bahwa seorang mukmin itu sifat mereka adalah tunduk menerima terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah. Ini Rasul bersabda, ya. Maka seorang muslim adalah apa? Kita beriman. Kita beriman. Ya, karena apa? Yang semua diberitakan Nabi itu benar. Sehingga Allah menyebutkan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul mengucapkan itu karena hawa nafsu. Akan tetapi beliau bersabda dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini ya, ini sikap Ahlus Sunnah. Dengan sifat seperti ini kita terima apa adanya. Kemudian kata beliau, wa fassarahu ahlu ta'dil, dan ahlu ta'dil mereka menafsirkan turunnya Allah dengan apa? Binuzuli amrihi. Kata mereka, yang turun itu perintahnya Allah, atau rahmatnya Allah, atau malaikatnya Allah. Perhatikan, ini ya. Kita pernah dengar mungkin, yang turun itu bukan Allah. Kan gitu. Tapi yang turun kata mereka bisa perintahnya, atau bisa rahmatnya, atau malaikatnya. Nah, maka bagaimana kalau kita menjawab seperti itu? Kata beliau mengatakan, wa narudu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ati. Yaitu kita membantah ucapan mereka seperti apa? Dalam kaidah yang keempat kemarin. Apa yang pertama? Apa yang mereka tafsirkan itu dikatakan yang turun bukan Allah, tapi perintahnya, atau rahmatnya, atau malaikatnya. Apa yang pertama? Ini menyelisihi zahir hadis. Ya. Jadi kalau kita semua ucapan Allah kita takwil, kita tolak, dan kita terjemahkan sendiri, ya repot. Nanti Allah mengatakan A, maksudnya B. Allah mengatakan C, maksudnya D. Kan gitu. Kan gitu. Maka seorang muslim yang paling selamat itu seperti ini. Apa yang Allah ucapkan kita terima. Rasul sabdakan kita terima. Kan gitu. Nanti lama-lama ucapan orang juga gitu. Saya mau ke rumah makan, mau makan di sana. Oh, maksudnya mungkin mau kemana? Ya repot namanya. Padahal kata para ulama, al-asru fil kalam al-haqiqah. Asal dari ucapan seorang, apalagi Allah dan Rasulnya, itu hakiki. Betul-betul. Tidaklah kita akan memalingkan dari makna asalnya kecuali ada dalil. Nah, ini yang pertama. Jadi mereka menafsirkan ini menyelisihi zahirnya hadis. Yang kedua, apa yang mereka tafsirkan itu menyelisihi jalannya para salaf, menyelisihi para sahabat, para tabi'in, nggak ada satupun sahabat yang menafsirkan dengan seperti ini. Mereka mendengarkan hadis dari Nabi langsung terima saja.
Nggak ada yang mengatakan maksudnya ini. Nggak ada sama sekali. Dan yang ketiga, tidak ada dalil yang menunjukkan yang turun itu adalah perintah Allah atau malaikatnya. Nah sekarang kita tambah dalil yang keempat, bahwa apa yang mereka katakan keliru. Satu, mereka mengatakan yang turun adalah rahmatnya Allah. Padahal apa? Rahmatnya Allah itu apa? Turun setiap saat. Bukan seperti ke malam terakhir. Seperti Allah ketika menyebutkan tentang rahmatnya Allah turun ketika ada majlis ilmu. Rasul menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah membacakan Al-Quran dan saling mengajarkan, kecuali apa? Turun kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmatnya Allah. Perhatikan, berarti rahmatnya Allah itu ya apa? Tidak turun cuma di sepertiga malam terakhir, tapi apa? Setiap saat rahmatnya Allah turun. Ya, kita bisa hidup karena rahmatnya Allah. Itu ya, ini keliru. Makanya ini kita bantah mereka. Kalau ditafsirkan yang turun rahmatnya Allah, tidak mungkin. Ya, rahmat Allah itu turun setiap saat. Mereka tafsirkan yang turun malaikatnya Allah. Sekarang mungkin tidak. Ada orang malaikat turun, kan tadi Rasul mengatakan Allah turun seperti ke malam terakhir ke langit dunia. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Mungkin tidak. Ada malaikat mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan. Apakah mungkin malaikat seperti itu? Enggak mungkin. Malaikat itu bukan apa? Makhluk yang boleh kita minta padanya. Apalagi malaikat mengatakan, berdoa kepadaku saya kabulkan. Minta ampun kepadaku saya ampunkan. Ya, minta sesuatu kepadaku saya berikan. Enggak mungkin. Itu hanya Allah yang mengucapkan. Itu ya. Dari situ. Ini Masya Allah. Maka apa yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penetapan sifat nuzul adalah wajib kita tetapkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir beliau pernah mengatakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat turunnya Allah, hadisnya mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang banyak sekali jalannya. Ya, sampai mustahil sekian banyak orang semua pendusta atau mereka berdusta, mustahil. Itu mutawatir kata Ibnu Katsir. Ya, maka sekali lagi ini adalah dengan kesepakatan para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, semua meyakini Allah itu turun ke langit dunia seperti ke malam terakhir. Sering muncul pertanyaan, terus kalau Allah turun, terus bagaimana arsy Allah gitu? Kan gitu ya. Nah ini. Maka para ulama menyebutkan bahwa ini termasuk pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Kita itu diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk apa? Menerima. Ya. Maka di kalangan para ulama ada 3 tentang masalah ini. Bagaimana ketika Allah turun? Ya. Ya, yang paling penting bahwa itu termasuk tidak boleh ditanyakan. Kenapa? Hadis seperti ini sudah dibacakan Rasul di hadapan para sahabat, tapi apa? Tidak ada satupun sahabat yang menanyakan hal ini. Gitu ya? Nah gitu. Ini maka kewajiban kita adalah istislam. Kita menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW. Sudah. Dan ini teman-teman sekalian, Masya Allah, ini hikmahnya luar biasa. Dengan kita meyakini Allah turun di sepertiga malam terakhir, ya, ini akan apa? Ini memberikan semangat kepada kita untuk beribadah di malam itu. Ya, untuk beribadah di malam itu. Kadang orang bilangnya gini, dan sekarang kalau sepertiga malam terakhir kan berbeda-beda, gitu ya. Mungkin sekarang sepertiga malam terakhir, di sana masih siang, di sana masih sore, kan gitu. Lah, itu di luar nalar manusia. Allah mengatakan demikian, sudah iman saja, kan gitu. Nah, itu yang perlu kita tekankan di situ, yaitu kewajiban kita menerima apa adanya. Sudah. Karena ini berbicara masalah gaib, kan gitu. Ini sifat yang datang dari hadis yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kata penulis kitab, wa qauluhu, dan sabda Rasulullah, ya'jabu rabbuka minasyabi laisat lahu sabwah.
Ya. Jadi Allah itu takjub. Allah itu takjub dengan seorang pemuda yang dia tidak memiliki sabwah. Sabwah itu adalah kecondongan kepada hawa nafsu. Jadi ya, Allah itu takjub dengan seorang pemuda yang dia apa? Dia tidak condong pada hawa nafsu. Karena apa? Keumuman pemuda, mereka hidupnya adalah apa? Untuk melampiaskan hawa nafsu. Baik hawa nafsu berupa makan, atau lawan jenis, atau pergaulan, kan gitu ya. Makanya ketika ada seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah, Allah takjub. Gitu ya. Bahkan apa? Sifat takjub ini ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dan ijma'nya para salaf. Ada dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat As-Saffat ayat 12. Terdapat tadi As-Saffat ayat 12. Jadi di sana ada ayat yang berbunyi bal ajibta wa yaskharun. Perhatikan, bahkan ajibta ini bisa dibaca ajibta, bisa dibaca ajibtu. Kalau ajibta itu adalah qiraah jumhur. Ya. Tapi bisa dibaca bal ajibtu. Ini adalah qiraahnya Al-Kisai. Dan ini adalah apa? Qiraah yang sahih. Gitu ya. Qiraah yang benar semua, bisa dibaca ajibta, bisa dibaca ajibtu. Apa artinya? Bal ajibta. Kalau ajibta berarti bahkan engkau apa? Takjub. Wa yaskharun. Tapi kalau dibaca bal ajibtu berarti bahkan aku, kata Allah, saya takjub. Dari situ. Berarti apa? Di situ penetapan apa? Penetapan sifat takjub. Nah sekarang takjub itu apa takjub sih? Nah, maka para ulama menyebutkan sifat takjub ini ada dua. Takjub ada dua. Bisa makna yang pertama, yaitu seorang takjub. Kenapa? Muncul karena dia itu tidak tahu sebab terjadinya hal itu. Kaget. Ya, tiba-tiba ada sesuatu kaget. Nah itu ya. Nah kalau seperti itu mustahil bagi Allah. Perhatikan, tiba-tiba datang misalkan kaget gitu ya, kaget takjub dengan tiba-tiba turun hujan yang sangat besar. Bagi Allah mustahil. Kenapa? Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Kalau makna takjub itu mustahil bagi Allah. Tapi makna yang kedua, takjub itu maknanya apa? Sesuatu yang keluar dari keumumannya. Seperti tadi, keumuman pemuda itu, mereka hidup foya-foya kan itu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga kan gitu pemuda ya. Lah ini ada pemuda yang Masya Allah, di masa mudanya bukan mereka habiskan untuk perkara sia-sia. Justru apa? Untuk menuntut ilmu agama, untuk mempelajari, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Maka ketika Allah takjub, ya wajar. Maka Rasul mengatakan di situ, ya'jabu rabbuka minasyabi laisat lahu sabwah. Ya Allah takjub kepada seorang pemuda yang apa? Mereka tidak punya kecondongan kepada hawa nafsu. Ya. Dalam hadis yang lain yang ketika diriwayatkan Bukhari Muslim, jadi kisahnya gini Pak. Itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu hari kedatangan seorang tamu. Ternyata apa? Rasulullah kemudian hendak menjamu tamu itu. Beliau pulang, nanya istri beliau. Aisyah ditanya, Aisyah ada makanan enggak? Enggak ada. Istri Nabi yang lain ditanya, enggak ada yang punya makanan untuk jamu tamu. Akhirnya apa? Rasulullah kembali ke masjid dan menawarkan kepada para sahabat, siapa yang malam ini punya makanan untuk menjamu tamu? Maka ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasul, saya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya si lelaki ini membawa tamu Rasul itu ke rumahnya. Suruh duduk di ruang tamu, masuk ke dapur. Tanya istrinya, Bu, ada makanan? Gak ada. Gak ada. Kecuali makanan yang kita siapkan untuk anak-anak kita. Waduh, gimana ya? Ini tamu sudah datang. Tamu Rasul lagi. Coba perhatikan. Ini bagaimana para sahabat ya, memuliakan tamu. Akhirnya gimana? Berunding saat itu. Anak kita gak apa-apa gak makan malam inilah. Terus gimana? Ini roti cuma satu.
Kalau nanti dimakan, masa tamu suruh makan kita nonton? Nah, akhirnya punya inisiatif. Nanti kalau saya datang bawa makanan ke tamu, lampu dimatikan, ya, lilinnya dimatikan. Nah, nanti kita megang piring, pura-pura makan. Ya, kita lagi megang piring aja kan gitu. Betul, begitu bawa makanan deket tamu, dimatikan lampunya. Coba perhatikan bagaimana para sahabat memuliakan tamu. Akhirnya apa? Begitu tamu makan, ini tuan rumahnya cuma megang apa? Piring kosong. Masya Allah ya. Maka apa? Keesokan harinya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan dengan tengah para sahabat. Rasul mengatakan, laqad ajiballahu min fulan wa fulanah. Sungguh Allah takjub dengan lelaki tadi dan istrinya. Kemudian Allah menurunkan ayat fa'anzalallahu ta'ala wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mendahulukan orang lain atas dirinya walaupun mereka sangat membutuhkan. Coba perhatikan, ini kehidupan para sahabat. Apa kata Rasul? Allah itu takjub. Nah, takjub bukan maknanya Allah tidak tahu, tapi apa? Ini betul-betul keluar dari keumuman manusia. Orang bisa lebih mengutamakan tamunya daripada kebutuhan dirinya. Saya perhatikan ini ya. Jadi kita ambil di situ bagaimana didikan Nabi ketika menghadapi tamu. Tuh, Rasul ketika keluarganya nggak ada makanan. Ya, apa cara beliau memuliakan tamu? Dipersilahkan sahabat lain untuk memuliakan. Ini yang pertama. Yang kedua menunjukkan bahwa keluarga Nabi itu bukan keluarga yang berkecukupan. Ya. Dan Allah takdirkan Rasul hidupnya pas-pasan. Kenapa? Ini ada hikmah. Coba andaikan Allah takdirkan Rasul menjadi orang yang kaya raya. Mungkin orang mengatakan, lah, paling Muhammad itu dakwah nyari keuntungan duniawi. Gitu ya. Makanya hikmah ini. Kenapa kalau Ustadz, para da'i, konotasinya ke sana gitu. Kurang dari sisi finansial gitu ya. Sampai dalam kitab bahasa Arab itu terkenal itu. At-tabibu ghaniyun wal ustadu faqirun, kan gitu ya. Dokter itu kaya, ustadz itu miskin aja gitu. Atau itu apa kebetulan, apa memang lagi itu. Ini perhatikan, Rasulullah diajarkan Allah itu hartanya pas-pasan. Ini ternyata ada hikmah, biar jangan sampai kemudian umatnya nuduh, lah paling kamu cari kekayaan, ya dakwah kemana-mana gitu ya. Masya Allah, Rasul untuk makan saja susah. Sampai kata Aisyah, beliau pernah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, masyabi'a alu Muhammadin mundu qadimal Madinah min ta'amil burri salasat layalin tibaan. Kata Aisyah, belum pernah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak tinggal di kota Madinah sampai beliau wafat, tidak pernah dalam 3 hari kenyang makan gandum. Melainkan ada 1 atau 2 hari yang keluarga Nabi tidak punya makanan sama sekali. Ini bertanya, ternyata apa? Masya Allah, ada hikmah di balik itu. Nah, yang kita ambil di sini bahwa Allah kata Rasul takjub dengan apa? Melihat ya perlakuan sahabat dengan istrinya tadi yang rela malam itu dia tidak makan, anak-anaknya kelaparan demi apa? Memuliakan tamunya. Masya Allah ya, demi memuliakan tamu mereka. Makanya usahakan ya, kalau ada tamu ya walaupun air putih gitu ya, apa yang kita mampu, Masya Allah. Dan ini merupakan akhlaknya para nabi. Makanya Allah ketika di dalam surat Az-Zariyat menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf ila akhir ayat. Allah mengatakan, apakah sudah datang kepada kalian berita tentang tamu-tamu Ibrahim? Yaitu ketika saat itu tamu datang kepada Ibrahim, tamu yang tidak dikenal. Kemudian apa? Datang ke situ memberi salam, dijawab oleh Ibrahim salamnya. Ini tamu apa? Mungkar. Mungkar itu tidak dikenal. Ini tamu tidak dikenal coba. Tapi apa yang dilakukan Ibrahim? Ibrahim masuk ke dapur, bertemu istrinya, ngapa? Motong sapi. Habis itu apa? Istrinya manggang sapi. Begitu selesai dipanggang sapi gemuk, dihidangkan kepada tamu. Ternyata apa? Tamunya nggak mau makan. Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun. Kenapa nggak mau makan? Oh, ternyata tamunya malaikat. Itu ya. Maka malaikat mengatakan, la takhaf. Enggak usah takut.
dan seterusnya dari akhir ayat tadi. Ini Masya Allah ya, luar biasa bagaimana akhlaknya para nabi ketika mereka memuliakan tamunya. Karena itu adalah sifat orang beriman. Sampai Rasul mengatakan dalam hadits Bukhari Muslim, "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Nah, maka dalam hadis yang kita baca tadi dan ayat Al-Qur'an yang kita baca, ini sekali lagi menunjukkan tentang penetapan sifat takjub yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama salaf telah bersepakat menetapkan sifat ini bagi Allah, ya, tanpa kita menolaknya, tanpa kita mentakwilnya, dan tanpa kita membagaimanakannya. Gitu ya? Iya. Wallahu a'lam. Tapi takjub yang mananya apa? Maknanya itu yang keluar dari keumuman, bukan takjub yang itu tidak diketahui sebabnya. Ya, kita takjub tadi saya gambarkan, kita kaget gitu loh. Tiba-tiba ada hujan sangat besar, atau tiba-tiba ada tamu yang kita berpuluh-puluh tahun nggak ketemu, kita takjub, jauh-jauh datang ke sini. Nah, itu kalau maknanya tidak tahu sebab sebelumnya, itu mustahil bagi Allah. Ya, Allah tidak mungkin tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadi, nggak mungkin. Karena Allah Maha mengetahui semua yang terjadi. Nah, ini sifat yang kedua. Allah itu takjub. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat ad-dhahak, tertawa. Allah tertawa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, "Yadhakullahu ila rajulaini qatala ahaduhumal akhara thumma yadkhulanil jannah." Allah tertawa kepada dua orang lelaki yang mereka saling membunuh, tapi ternyata keduanya masuk surga. Ini ya, ada dua orang saling membunuh, saling memerangi, ya, ternyata apa? Kedua-duanya masuk surga. Bagaimana ceritanya itu? Maka hadis kelanjutannya Rasul mengatakan, yuqatilu hada fi sabilillahi fayuqtalu. Ya, itu seorang yang dia berperang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh sebagai syahid. Gitu ya. Si dua orang, satu muslim, satu musyrik. Si muslim ini ketika berjihad, berperang, dia terbunuh sebagai syahid. Ya. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian apa? Habis itu yang membunuh musyrik ini masuk Islam, bertobat. Kemudian apa? Fayashtahidu, kemudian berperang dan dia mati lagi. Ketemu di surga. Loh, dulu kamu yang bunuh saya. Dulu kamu yang bunuh saya gitu. Kedua-duanya masuk surga. Apa kata Rasul? Allah tertawa melihat seperti itu. Itulah ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Tapi ada lagi. Ada dua orang muslim yang saling membunuh, keduanya di neraka. Kan gitu. Rasul pernah mengatakan, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim saling bertemu sama-sama bawa pedangnya, yang membunuh, yang dibunuh di neraka. Para sahabat bertanya, "Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Ya Rasul, kalau ini yang bunuh ya wajar lah ya, bunuh masuk neraka. Lah ini yang dibunuh kok masuk neraka? Apa kata Rasul? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sebenarnya sudah bersemangat membunuh saudaranya. Cuman apa? Kalah cepat, kalah pinter. Dia terbunuh dahulu. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa seorang yang dia sudah berniat melakukan kemaksiatan, kemudian dia punya usaha untuk melakukan, dan dia gagal, dosa sudah tercatat. Tadi orang membunuh, ya, tapi apa? Keduluan dibunuh. Orang mau merampok, sebelum berhasil perampokannya ditangkap polisi. Bagaimana? Dosa merampok sudah dicatat oleh malaikat. Gitu ya, Masya Allah. Nah ini, jadi dalam hadis yang mulia ini menunjukkan apa? Penetapan sifat tertawa bagi Allah. Tapi tentunya sekali lagi, bahwa tertawanya Allah itu sesuai yang layak bagi Allah. Perhatikan, ya, jangan kita samakan tertawanya Allah dengan kita. Nanti batuk-batuk apa enggak, gitu ya, kalau kita tertawa batuk-batuk. Nggak boleh itu. Sudah Rasul mengatakan tertawa sudah. Makanya saya mengatakan, wa ajma'as salafu ala itsbati dhahki lillahi fayajibu itsbatuhu lahu.
Maka para ulama salaf mereka telah bersepakat penetapan sifat tertawa bagi Allah. Maka wajib kita menetapkannya dengan tanpa memalingkan maknanya, tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakan, dan tanpa untuk apa? Memisalkan. Wa huwa dhahkun haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala. Itu ya. Dan itu adalah tertawa yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahlu ta'til ya, takwil, mereka mentakwilkan maknanya, katanya apa? Allah itu memberikan pahala. Jadi tertawanya Allah itu memberi pahala. Apa jawaban kita? Satu, ini apa namanya? Menyelisih dhahir hadis. Yang kedua, menyelisih ucapan para salaf. Dan yang ketiga, tidak ada satupun dalil. Tidak ada satupun dalil mengatakan bahwa tertawa itu maknanya adalah pahala. Gak ada. Gitu ya. Tertawa gak ada maknanya pahala. Nah gitu Bapak sekalian. Jadi kita di malam yang mulia ini menjelaskan 3 sifat yang Allah miliki. Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Ya, kemudian yang kedua, sifat takjub bagi Allah, dan yang 3, sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sebagaimana hal itu datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga dengan penjelasan ini semakin mencerahkan tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.